Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, hari ini kita berjumpa lagi di perkuliahan online di pertemuan ke-9 dan hari ini temanya adalah masih tentang critical theories yang kayak kemarin gitu ya. Tapi hari ini saya akan memberikan beberapa teori-teori lain yang mungkin lebih bervariasi. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang materi perkuliahan hari ini, saya akan memberikan instruksi dulu sebagai untuk, gimana kalian nanti memberikan atau mengirimkan bukti bahwa kalian mengikuti perkuliahan online ini. Sebagai bukti, eee, sebagai bukti perkuliahan online, saya minta teman-teman untuk menuliskan catatan. Jadi waktu kalian dengerin ini, kalian nulis catatan dan catatannya dikirimkan ke WhatsApp grup, disertai dengan nama dan NIM. Oke, berarti seperti kuliah biasa ya. Dan nanti catatan akan dikumpulkan maksimal 3 hari setelah, eee, 3 hari setelah pengunggahan kuliah ini. Berarti 3 hari kapan ya? Tanggal 3 ya, berarti saya kasih bonus deh tanggal 4 ya maksimal. Oke, aduh jadi ada banyak anak-anak nih ya. Saya akan teruskan dulu di materi tentang critical theories yang pertama. Setelah teori Gramsci, kemudian saya di sini akan masuk ke dalam discourse analysis atau analisis wacana. Nah, analisis wacana dalam tradisi kritis ini memang memiliki perbedaan dari analisis wacana di tradisi konstruktivis. Tapi saya nggak akan menjelaskan di analisis wacana di tradisi konstruktivis karena kalian bisa mengeceknya di buku yang lain. Oke, analisis wacana di tradisi kritis di sini akan membahas tentang 4 hal. Satu, berbicara tentang discourse itu sendiri. Kedua, bagaimana bahasa dipakai dalam discourse analysis, dan kemudian bagaimana discourse dipakai dalam sebuah tindakan, dan kemudian bagaimana discourse dipakai dalam retorika organisasi dalam melakukan persuasi. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Berbicara tentang discourse itu sendiri. Apa sih discourse? Discourse bisa berwujud, wacana itu bisa berwujud banyak hal. Ada yang tentang orang ngobrol gitu, saya dengan Anda ngobrol, nah itu ada wacananya gitu. Ada relasi kuasa di sana dan lain sebagainya. Discourse bisa muncul dari interview, teks, broadcast teks, bisa video, bisa majalah, bisa tulisan, bisa bisa postingan dari seorang public figure di Facebook atau Instagram, atau misalnya postingan foto-foto di sebuah komunitas online, itu semua kita anggap discourse gitu ya, atau wacana. Dan para analis discourse atau orang-orang yang menggunakan discourse analysis dalam menganalisis teks tertarik pada teks itu sendiri gitu ya. Dan kemudian melihat sebelumnya para analis discourse ini tertarik pada teks itu sendiri. Dan kemudian menganalisis teks itu, makna-makna dibalik apa yang mereka baca. Nah, itu discourse itu sendiri. Tapi kemudian ilmu berkembang gitu ya. Ilmu berkembang ketika teks yang dimunculkan melalui bahasa gitu ya. Sebuah teks itu kan pasti pakai bahasa gitu. Kemudian analis discourse melihat ada hal yang perlu dilihat dari penggunaan bahasa selain teks itu sendiri. Ternyata
banyak yang memperhatikan bahwa wacana itu dibangun atau dibuat sebelum atau dibuat ketika sebelum bahasa itu dimunculkan. Jadi ketika saya menulis saya sedih gitu ya, maka wacana tentang kesedihan ini sudah dimunculkan gitu ya. Wacana tentang kesedihan ini dimunculkan bahwa ketika ada orang meninggal gitu ya, kemudian ketika ada orang yang kehilangan gitu, kita merasa sedih. Kata sedih ini kemudian sebelumnya sudah dibuat gitu. Sebelumnya sudah dimaknai apa yang membuat kita sedih. Nah, begitupun ketika kita berbicara dalam konteks yang lebih luas gitu ya. Ketika saya berbicara tentang feminin misalnya, perempuan itu terlihat feminin, maka wacana tentang feminin itu sebelumnya sudah dibuat, sudah dikonstruksi. Apa itu feminin? Nah, ini kemudian menegaskan fakta bahwa hal yang kita anggap sebagai sebuah kenyataan, yang wacana yang setiap hari kita lihat, apakah kita menyebut orang feminin, maskulin, atau apapun itu sebenarnya merupakan banyak kriteria gitu ya, merupakan sebuah bentukan kriteria yang dibentuk oleh masyarakat kita dari sekian banyak kemungkinan. Jadi misalnya ketika kita bicara tentang feminin, sebenarnya range atau range tentang feminitas itu sangat luas. Tapi kemudian masyarakat kita mempersempit range feminitas itu. Oke, perempuan feminin itu pakai rok misalnya. Perempuan feminin itu ketika mereka memilih menikah dan tidak mengejar karir misalnya. Nah, itu merupakan konstruksi wacana gitu ya. Dan terkadang dia tidak diungkapkan begitu saja gitu. Bahwa kamu feminin, kamu nggak feminin. Kita nggak pernah dibilang kamu harus feminin tuh begini gitu. Kamu harus maskulin itu dengan cara seperti ini. Kita nonton K-pop gitu ya. Kita nonton K-pop. Kita nggak pernah dibilangin mereka tuh nggak feminin, mereka tuh nggak maskulin atau mereka maskulin secara langsung gitu ya. Tapi itu semua muncul gitu ya. Itu semua muncul melalui berbagai macam konstruksi gitu. Kita mengetahui bahwa seseorang itu maskulin itu kayak apa gitu. Itu melalui apa sih gitu ya. Iya, melalui konstruksi di media, melalui institusi keluarga yang kemudian menjelaskan kalau kita laki-laki harus seperti apa, perempuan seperti apa. Kemudian dari obrolan dengan guru, dari obrolan dengan teman sebaya, gitu ya, dengan majalah, konteks politik, aturan-aturan dalam politik di negara kita, semua kemudian mengarahkan bahwa seperti apa kita harus menjalani identitas gender kita. Kemudian discourse gitu ya. Discourse bisa menjadi sebuah praktek sosial. Ketika kita mengkonsumsi teks, kemudian kita memaknai teks tadi, kemudian kita akan memakai teks itu dalam praktek sosial kita, keseharian kita. Untuk apa? Untuk memberikan pembenaran, untuk menunjukkan diri kita sebagai dalam konteks yang lebih positif. Misalnya, ketika seorang guru memarahi muridnya dan muridnya menjawab kembali, maka si guru akan mengatakan bahwa kamu tidak seharusnya seperti itu dengan orang tua, misalnya. Nah, diskurs apa yang muncul di sini, gitu ya? Yang muncul di sini ada relasi kuasa, bahwa guru memiliki kuasa yang lebih besar daripada si
murid. Murid tidak seharusnya berbicara lebih lantang dari gurunya. Nah, wacana apa yang kemudian dipakai oleh gurunya? Konstruksi apa? Norma gitu ya. Dalam konteks masyarakat timur gitu, norma yang ada adalah anak yang lebih muda tidak boleh berani pada orang yang lebih tua. Nah, di sini kemudian wacana memberikan pembenaran kepada guru untuk memarahi muridnya misalnya, untuk memberikan muridnya label. Guru memiliki kuasa yang lebih luas. Nah, ini adalah salah satu praktek sosial dari diskurs dan banyak lagi. Kenapa misalnya ketika seorang berpacaran atau suami istri gitu ya, suami merasa berhak untuk mengatur istrinya apakah mereka bekerja atau tidak. Karena suami bilang bahwa seharusnya bekerja itu kewajiban saya sebagai laki-laki. Dari mana dia muncul dan mengetahui bahwa itu adalah kewajiban dia sebagai laki-laki? Itu adalah sebuah praktek wacana loh, gitu ya. Dan dari mana dia tahu? Iya, dari latar belakang agama, aturan pemerintah, aturan pernikahan dan masyarakat, norma di masyarakat. Nah, ini yang kemudian dikatakan bahwa ternyata orang memakai diskurs, memakai wacana untuk berbagai tindakan dalam praktek sosialnya. Begitupun diskurs dipakai dalam konteks yang lebih besar. Misalnya dalam konteks organisasi. Ternyata diskurs dipakai bagi banyak perusahaan untuk bisa untuk melakukan persuasi, untuk kemudian memenangkan banyak keuntungan di masyarakat. Misalnya melalui iklan. Melalui iklan, kenapa sih gitu ya? Sebuah iklan produk itu mereka penting untuk menanamkan budaya dalam iklannya. Karena dengan begitu mereka bisa menanamkan sebuah kebenaran gitu ya. Memenangkan kebenaran, memenangkan sebuah atensi di masyarakat, perhatian di masyarakat. Bisa mempersuasi orang lain untuk terus mengkonsumsi produk mereka. Nah, salah satu pendekatan dari diskurs adalah pendekatan Foucault yang dipakai oleh Michael Foucault.